Hadirin dan hadirat Jamiah Madrasatul Aqdasiyah, makalah yang ke-25 ini datangnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat Nabi dan sekaligus juga salah satu daripada mantunya Nabi. Karena Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan oleh Nabi Muhammad kepada salah satu putrinya, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan beliau mendapat gelar di samping radhiyallahu anhu wa karrama wajah, yang Allah sudah muliakan wajahnya. Kenapa demikian? Karena dari lahir Ali bin Abi Thalib sampai meninggal dunia, dua yang tidak pernah dia lihat. Seumur hidupnya ada dua yang dia tidak pernah lihat dan tidak mau menghadap kepadanya dengan wajahnya, sehingga wajahnya dimuliakan oleh Allah. Pertama, dia tidak melihat, artinya sengaja-sengaja mau lihat dan menghadapkan wajahnya ke berhala. Padahal waktu Ali bin Abi Thalib kecil, berhala yang berjejer di Masjidil Haram di Ka'bah itu 360 berhala, yang besar dan yang kecil. Tidak ada satupun yang Imam Ali bin Abi Thalib itu menghadap kepadanya dia berhala. Itu karena wajahnya dimuliakan. Yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib satu-satunya manusia mungkin sedunia setelah Nabi Muhammad yang tidak pernah melihat kemaluannya sampai meninggal dunia. Tidak pernah melihat kemaluannya sampai meninggal. Luar biasa. Sehingga beliau mendapat julukan karramallahu wajhah. Dua hal ini yang beliau ucapkan. Apa yang dimaksudkan dari nasihat Ali bin Abi Thalib adalah la yazalu din wa dunya qa'imain. Tidak senantiasa, la yazalu din, tidak senantiasa agama dan dunia qa'imain bisa sejajar posisinya. Kadang-kala ada yang dikalahkan. Kalau agamanya dimenangkan, dunianya dikalahkan. Atau sebaliknya, kalau dunianya dimenangkan, agamanya dikalahkan. Al-Zahiraini, yakni tidak bisa ditonjolkan secara sinergi. Agama dan dunia ini la yazalu, tidak senantiasa agama dan dunia itu bisa berdiri sejajar. Tidak selalu, tidak senantiasa, tidak selalu. Artinya ada yang memang agama dan dunia itu sejajar. Namun tidak selalu itu artinya tidak semuanya yang bisa kayak begitu. Jadi biasanya ada yang berat, ada yang ringan. Itu udah pasangannya. Nah, seperti apa? Ini ada 4 hal. Madamal agniya, tidak selamanya orang kaya itu
pelit dengan apa yang dia miliki. Ya. Jadi orang kaya tidak selamanya dia pelit. Jadi ada yang tidak pelit. Atau dibalik, tidak bisa sinergi antara orang kaya dengan pelit. Betul, tidak bisa sejajar. Orang kan menganggapnya kalau orang kaya pasti pelit, karena mayoritasnya kayak begitu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib kayak begitu. Ya, ada yang dia kaya tapi dia tidak pelit. Ya, jadi maksudnya dibalik apa yang kita duga itu sebenarnya nggak begitu semua. Betul, betul, nggak begitu semua. Jadi yang kaya ada yang dermawan, tapi tidak menutup kemungkinan yang kaya banyak yang pelit gitu. Nggak beda gini. Kata orang dari dulu, dari pengalaman Nabi Isra Mi'raj, perempuan nanti banyak isinya di neraka. Ya, perempuan akan yang banyak mayoritas isinya di neraka. Jadi kalau yang banyak di neraka, kalau ente punya pacar, kemungkinannya calon surga atau calon neraka? Calon neraka. Betul, betul. Saya punya murid di Jamarot yang perempuan ini, berarti murid saya yang perempuan calon neraka. Karena dibilang sama Nabi, aku melihat dari umatku kaum wanita banyak yang masuk neraka. Nah, ucapan ini jangan diputus di situ. Harus kita lanjutkan, tidak sedikit juga yang masuk surga. Itu dong. Betul. Masa kita vonis perempuan semuanya masuk neraka? Kalau semuanya perempuan masuk neraka, yang banyak masuk neraka, Siti Fatimah juga masuk neraka juga dong. Betul nggak? Istri Nabi juga masuk neraka. Jadi harus dilanjutkan. Ya, kita nggak boleh kemudian kalau dibilang begini, kebanyakan perempuan yang masuk neraka, kebanyakan laki-laki yang masuk surga. Kata laki, alhamdulillah. Besok ngomong lu kalau neraka, kira-kira diputusin nggak pacaran? Diputusin nggak lagi pacaran? Diputusin. Lu ngatain gua calon neraka, ya udah kalau begitu lu kata calon surga, ya cari aja nanti perempuan yang bakal masuk surga. Itu kan ya. Jadi artinya banyak perempuan yang masuk neraka, tapi tidak sedikit juga yang masuk surga. Banyak laki-laki yang masuk surga, tapi sedikit, tidak sedikit laki yang masuk neraka. Jadi seimbang. Adapun siapa yang maju calon neraka dan surga, ya tinggal kita ngaku aja sendiri. Kita ini pantas masuk neraka apa pantas masuk surga? Ayo jawab. Masuk neraka apa masuk surga? Masuk neraka apa masuk surga? Neraka. Jujur banget tuh Abu Bakar, itu bukan jujur barangkali. Ya, itu mah ini apa namanya, mengalihkan perhatian, mengalihkan isu. Ya, iya kan? Masuk neraka apa jalan neraka apa jalan surga? Surga nggak pantas.
ngomongnya jangan begitu, ikuti omongan Abu Nuwas. Apa kata Abu Nuwas? Ya Allah, dengan ibadah yang saya lakukan sekarang, saya nggak pantas masuk surga. Gitu. Ibadahnya tiap hari berjamaah sama Nabi. Ya. Tapi dia ngomong, dengan ibadah saya yang saya lakukan sekarang, saya nggak pantas kau masukkan ke dalam surga. Ada lanjutannya. Tapi saya nggak kuat kalau kau masukkan ke dalam neraka. Jadi bingung kan gitu ya. Nah gitu. Artinya apa? Keputusan ada di tangan betul. Jadi kalau Allah ridho, kemana kita mau masuk? Siap nggak? Siap. Kata Allah, saya ridho masukin kamu ke neraka Hasan. Gitu ya. Ya, atau salam. Abu Salam kata dibantu. Saya ridho kamu masuk neraka. Kira-kira salam musamina wa ta'na ya kalau. Ayo. Apa jawab salam? Dia apa? Siap ya Allah. Oke, bagaimana kira-kira? Ini kita ngaji, ya. Artinya gini. Tadi kan keputusan masuk surga dan neraka adalah keputusan Allah. Abu Nuwas sudah mengatakan, saya bukan pantasnya jadi orang penghuni surga, tapi saya tidak kuat jika kau masukkan saya ke neraka. Lalu saya putuskan, yang penting Allah ridho, betul. Yang penting Allah ridho. Sekarang andaikan Abdul Salam ditanya oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah, Abdul Salam dikasih tahu Allah, ya Abdul Salam, saya ridho kamu masuk neraka. Kira-kira kita jawabnya baik atau diam? Ayo. Hah? Apa? Ikutin. Mikir-mikir dulu ya. Nah, ini juga terjadinya kepada Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain ditanya sama Nabi, siapa yang masuk surga? Semuanya ngacu. Illa Ali bin Abi Thalib nggak ngacu. Siapa yang masuk neraka? Semuanya nggak ngacu. Ali bin Abi Thalib ngacu. Gitu. Lalu Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Nabi, kenapa kamu lagi diajak masuk surga gak ngacu, yang lain semuanya ngacu? Ditanya siapa yang masuk neraka, kamu doang satu yang ngacu, yang lain gak ngacu. Kata Ali bin Abi Thalib, surga bukan punya saya, neraka bukan punya saya, semuanya punya Allah. Andaikan Allah ridho saya dimasukkan ke surga, saya siap. Demikian andaikan Allah ridho saya masuk neraka, saya pun siap masuk neraka. Gitu. Kan ridho Allah. Nah, neraka ini kan tempatnya panas. Ketika neraka ini panas, buat siapa yang merasakan panas? Ayo. Buat siapa neraka bisa merasakan panas? Buat siapa? Buat orang yang berdosa. Betul.
Nah, kira-kira orang yang berdosa Allah ridho nggak ketika dia dimasukkan ke surga? Enggak, betul. Berarti ketika dia dimasukkan ke neraka dengan ridho Allah apa dengan benci Allah? Ayo. Nah, kalau kemudian orang ridho Allah masuk neraka, berarti dia adalah orang ahli ibadah. Nah, kira-kira kalau orang ahli ibadah dengan ridho Allah dimasukkan ke neraka, berasa nggak panas neraka abadi? Ya, karena Allah yang ridho. Betul. Betul. Sekarang di ujung di dunia, siapa yang merasa 10 tahun lama di penjara, 5 tahun lama di penjara, siapa yang merasakan itu lama? Ayo, orang yang bersalah. Betul. Lama, kesel, jenuh, sering nangis. Orang yang bersalah. Sekarang ada nggak orang yang nggak pernah nanya kapan saya dikeluarkan dari penjara? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa? Pegawai penjara. Karena kalau dia pengen buru-buru keluar dari penjara, gajinya hilang. Betul nggak? Dia tetap aja betah di penjara, walaupun dia tiap hari di penjara, karena dia emang ditugaskan oleh pimpinan untuk jaga penjara, dan dia dapat duitnya gara-gara dia tinggal di penjara. Dia ngomong, waduh, gua lama banget di penjara, gua nggak betah, pengen buru-buru keluar. Ya kalau udah pengen buru-buru keluar, kata pemerintahnya, ya udah kamu keluar, udah pecat hari ini, gaji kamu diputus. Gak ngomong begitu kan? Betul kan? Nah, demikian juga ada kata-kata kita mendapat ridho Allah masuk neraka, ya ada masalah. Gitu. Sebab yang masuk neraka itu rata-rata bukan orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, wa madamal ulama ya malu nabi ma'alimu, dan tidak selamanya ulama itu mengamalkan hidupnya dengan ilmu yang dia pelajari. Ya, tidak selamanya ulama itu tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kadang-kala dia sebaliknya, ulama tapi tidak beramal dengan keulamaannya. Betul seperti Bang Siso, ulama tapi dia disiapin perempuan yang cantik untuk dizinahi, dia zinahi, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bang Siso itu ulama ahli hadis, ya. Nah, di sini saya akan bertambah. Jangan suka ngatain kalau ulama punya istri lebih dari satu, karena tugasnya ulama berat. Salah satu di antara ulama, dia harus menjaga marwah keulamaannya. Marwah keulamaan itu bisa terjaga manakala dia jauh dari perbuatan maksiat, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Maka oleh karena itu tidak ada ulama yang jatuh derajatnya karena banyak nikah. Tapi ada ulama satu kali zina meninggalnya dalam husnul khotimah. Luar biasa, ya. Dan sangat beruntung perempuan yang bisa dinikahi oleh ulama yang sholihin, meskipun dia jadi istri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Karena tidak pernah ulama ketika punya istri lebih dari satu menyakiti salah satu daripada istrinya. Dia perlakukan istrinya bagaikan ratu dalam rumah tangga.
Hanya yang berlaku seperti itu adalah orang-orang kaya yang tidak tahu diri dan orang sombong dengan keuangannya, sehingga kemudian dia menganggap perempuan adalah permainan untuk dirinya. Ya, apa namanya? Habis manis sepak dibuang. Tidak ada. Ya, andaikan pun dicerai oleh ulama itu, dititipkan istrinya kepada mertuanya, andaikan dia punya anak, diurus anaknya dengan baik dan dia kemudian menjadi ulama. Betul. Nah ini, karena perintah agama itu bukan zina tapi nikah. Tapi kebanyakan ustazah banyak yang berdalih bahwa nggak mungkin ada laki-laki yang adil ketika punya istri lebih dari satu. Secara ideal yang adil itu nggak bakal ada. Oleh karena itu, karena dia takut nggak bisa adil, kadang-kadang dia ngambil satu. Padahal perintahnya itu 4. Kalau mau, pasti apa yang diperintah oleh Allah itu tidak salah. Walaupun tadi ada solusi bagi orang yang apa? Minal mukhawwifin, ya kan? Dari orang yang takut. Yang takut dia biar aja. Bahkan kalau orang yang takut, jangankan kawin lebih dari 1 istri. Kawin 1 istri aja takut. Sama orang takut lu bilang apa? Betul nggak? Betul nggak? Kawin 1 istri aja apalagi lebih daripada 21 istri. Kenapa? Emang dia takut. Tapi Allah mengatakan fatihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' kepada laki-laki yang berani. Karena al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu. Lalu Nabi mengatakan, saya bisa adil dalam hal yang lain, tapi tidak bisa adil dalam hal cinta. Kalau dalam hal cinta tidak bisa adil, dan Allah maklumi. Orang yang beriman, cintanya harus kepada Allah yang paling banyak. Berarti dia direbut cinta istri oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, tidak beriman atau belum sempurna iman seorang kalau belum melebihkan cintanya kepadaku ketimbang istrinya, bapaknya, emaknya, dan nenek. Udah 2 diambil cintanya dari istri dan anak. Betul. Betul. Ketiga, cinta ke guru. Keempat, cinta kepada orang tua. Udah kebagian itu aja. Makanya kalau misalnya dia ini lebih kemari, ini lebih kemari, ini lebih kemari, maka Nabi Muhammad, jangan kau paksa ya Allah, saya harus menyamakan rasa cinta kepada apa yang ada di depan saya. Itu. Karena itu gak bisa. Hati-hati. Melebihkan kepada istri ketimbang kepada guru, kepada orang tua, jadi musyrik. Ya gitu kan. Jadi kemana dulu? Kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, baru kepada istri. Kalau istri itu begitu aja jadi madu. Makanya kepada istri 1 aja itu seolah-olah sudah dimadu gitu, ya. Nah, jadi cinta itu adalah situasional.